Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali di majelis yang mulia ini. Kita akan baca beberapa ayat dan hadis dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan aktivitas yang sangat besar. Kita baca ayat Allah, kita mempelajarinya, kita baca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kita mempelajarinya. Ini sebuah keutamaan dan sebuah hal yang boleh kita berbahagia dengannya, bangga dengannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum ana melanjutkan pembahasan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi, ana sedikit akan menyampaikan tentang masalah ini. Masalah bahagia, bangga dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan hidayah. Ya. Ikhwati fillah, berbangga atau bahagia dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah, ini merupakan perintah Allah. Tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Ya. Perlu diketahui, bangga, bahagia dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan sesuatu yang didukung, ini fitrah manusia. Di hari-hari ini lagi rame nih, ya. Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu. Banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya,
tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran. Tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quran dululah ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat ke berapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah kabar tentang Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada. Wa huda, dan petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya. Kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita SAW dan kaum salaf. Rasul SAW dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat alayya al-lailah suratun la hiya ahabbu ilayya min an tatlu alaihi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat, yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya
matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat. Lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah, kata budak tersebut, hadza ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzaba yakdzibu menurut lughat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa hadza mimma yajma'un. Dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga. Kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau nggak punya fulus nggak sedih, nggak semangat. Ya, ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal Anda bicara ikhwan tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga. Dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun
perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Allah katakan idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, nggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta, ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan, bangga-bangga yang nggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi nggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga, di hati kita tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Nggak boleh juga begitu. Bangga, kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Kutuf, qataf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilangnya begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah,
Kita hadir di majelis, dapat satu hadis, Masya Allah, manfaatnya besar. Kita duduk di majelis, dapat satu ayat, manfaatnya sangat besar sekali. Ya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, insya Allah kita selesaikan masalah faedah yang ketiga. Ya. Bahwa dari kisah Ashabul Kahfi kemarin, ada faedah. Faedahnya adalah anna bina'a al-masajidi 'alal quburi muharramun wa huwa minal kabair. Bahwa membangun masjid-masjid di atas kuburan itu hukumnya diharamkan dan termasuk dosa besar. Ya. Membangun tempat-tempat ibadah di kuburan hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan kemarin Ana baca beberapa ayat, sekarang kita lihat hadis-hadis. Hadis-hadis yang banyak yang berbicara tentang hal ini. Yang pertama, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sakit yang Rasul tidak bangkit dari sakitnya tersebut, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengambil kubur para nabi mereka sebagai masajid, sebagai masjid. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, falaula dzaka ubriza qabruhu. Kalau bukan karena hal itu, niscaya kubur beliau sallallahu alaihi wasallam akan disingkap, akan ditampakkan. Ghaira annahu khusyya an yuttakhadha masjidah. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Hadisnya sahih. Syekh berkata, wa qawlu Aisyah radhiyallahu anha, hadza yadullu dalalatan wadihatan 'ala as-sabab alladhi min ajlihi dafanun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Illa ala wa huwa saddut tariq ala man 'asa an yabni 'alaihi masjidah. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan ya dengan jelas bahwa sebab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah saddut tariq, menutup pintu kemudaratan, menutup pintu kemaksiatan. Menutup pintu kemudaratan di mana tertutuplah pintu orang yang ingin membangun apa? Masjid di kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim juga, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Hadis yang ketiga, wa an Aisyah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dari Aisyah dan Ibnu Abbas semoga Allah meridai mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hadarathu al-wafatu ja'ala yulki ala wajhi tarfa khamisatin lahu fa idza tamma kashafaha an wajhihi wa huwa yaqul la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Taqulu Aisyatu yuhadhdhiru mithla alladhi sana'u. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW ketika hendak wafat, ya, beliau meletakkan kain wol bergaris-garis pada wajahnya. Apabila sewaktu beliau susah bernafas, beliau singkap dari wajahnya dan beliau berkata, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah kemudian berkata, Rasul memberikan peringatan, ya, peringatan seperti apa yang telah mereka perbuat. Artinya jangan sampai melakukan apa yang mereka perbuat dari apa yang mereka lakukan,
menjadikan masjid atau membangun masjid di kubur para nabi atau orang-orang soleh. Kita lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam alima annahu murtahilun min dzalikal marad. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dari sakit itu. Fa khafa an yu'azzama qabruhu kama fa'ala man madha. Beliau khawatir kuburnya akan diagung-agungkan sebagaimana dilakukan oleh orang sebelum beliau, orang yang telah lalu. Fala'nul yahudi wan nasara isyaratun ila dhammi man yaf'alu fi'lahum. Ini kata Ibnu Hajar. Ya, celaan atau laknat kepada orang Yahudi dan Nasara ini merupakan celaan terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. Ini kata siapa? Ibnu Hajar. Ya. Nah, kalau misalkan Wahabi begini, berarti Ibnu Hajar Wahabi bukan nih. Ya. Jadi nuduh orang asal Wahabi, dan seterusnya karena mendakwakan dakwah tauhid. Ya. Nah, baca Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah. Kemudian yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridai beliau, dia berkata, lamma kana maradun Nabi sallallahu alaihi wasallam tadhakara ba'du nisaihi kanisatan bi ardil Habasyah yuqalu laha Mariyah. Wa qad kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad atata ardal Habasyah fadhakarna min husniha wa tasawiriha. Qalat farafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'sahu faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih banaw ala qabrihi masjida thumma sawwaru tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, ketika Nabi SAW sakit, sebagian istri-istri beliau itu berbicara tentang sebuah gereja yang ada di negeri Habasyah. Ya, memperbincangkan sebuah gereja yang ada di negeri Habasyah. Gereja itu namanya Mariyah. Namanya apa? Mariyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah mendatangi negeri Habasyah. Kemudian mereka menyebutkan tentang keindahan gereja tersebut, tentang gambar-gambarnya yang ada di gereja tersebut. Ya, jadi gereja itu baguslah disebut oleh sebagian istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya. Faqal, kata Nabi, mereka itu apabila ada yang meninggal di tengah-tengah mereka orang soleh, kemudian mereka membangun kuburan di masjidnya. Thumma sawwaru tilka suwar. Kemudian mereka bikin gambar-gambar. Kata Rasul apa? Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Hambali fi Fathul Bari, al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau berkata, hadzal hadis ini yadullu ala tahrimi bina'il masajidi ala kuburis sholihin. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya membangun masjid-masjid, tempat-tempat ibadah di kuburan orang-orang yang soleh. Wa taswiri suwarihim fiha kama yaf'aluhun nasara. Kemudian menggambar-gambar mereka, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasara. Jadi nggak boleh. Ya. Nah, yang dilakukan oleh sebagian kita atau sebagian saudara kita, foto-fotonya dipajang, foto-foto orang soleh yang sudah meninggal dipajang. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukankah kita menghormati? Ya, menghormati bukan seperti itu caranya.
ya, menghormati kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, hadis yang kelima, Anil Harits An-Najrani qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidhul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Dari Al-Harits An-Najrani, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal beliau 5 hari. Berarti Masya Allah, di akhir-akhir hayat kehidupan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau berkata, ketahuilah orang sebelum kalian itu menjadikan kubur para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Ini siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kalau kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bilang inni anhaakum, aku larang kalian dari itu. Ya. Maka nurut. Kalau kita cinta sama Rasul, oh Rasul larang nih, ya sudah, kita enggak bikin masjid di atas kuburan atau mengubur, memakamkan orang di masjid karena dilarang sama Rasul, selesai sudah. Enggak ada masalah. Ya. Dan nurut sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan dikatakan mana ada hadisnya, enggak ada hadisnya, itu karang-karangan orang, misalnya begitu. Enggak benar. Ini hadisnya. Bisa dicek hadisnya. Hadisnya tadi kalau antum mau ngecek, ya, sahih, dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah. Dan di hadis di Muslim nomor ke-532. Ya. Nah, itu bisa dicek. Kemudian yang keenam, hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidhul qubur masajid. Kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang berjumpa dengan hari kiamat dan mereka hidup. Ya, lihat. Jadi hari kiamat, kemudian manusia hidup di saat itu, seburuk-buruk manusia. Karena orang muslim, orang mukmin yang ada imannya meninggal. Ya. Dan subhanallah, Rasul katakan apa? Wa man yattakhidhu al-qubur masajid. Dan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Nauzubillah. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Albani rahimahullahu taala berkata, ya, di Tahdhirus Sajid, inna kulla man yata'ammalu fi tilkal ahaditsil karimati yadhharu lahu bi suratin la syakka fiha anna ittikhadhal qubur masajid haram. Orang yang memperhatikan hadis-hadis yang mulia tersebut, maka nampak baginya, ya, tidak diragukan lagi bahwa membangun masjid-masjid atau menjadikan kubur sebagai masjid itu haram hukumnya. Bal kabiratun minal kabair, dan ia merupakan dosa besar. Li'anna al-la'na al-warida fiha wa wasfa al-mukhalifina bi annahum syirarul khalqi 'inda Allah tabaraka wa ta'ala la yumkinu an yakuna fi haqqin man yartakibu man laysa kabiratan kama la yakhfa. Karena laknat yang ada, kemudian mensifati orang-orang yang menyelisihi hal tersebut, bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, tidak mungkin kalau hal itu bukan hal yang besar, bukan dosa besar, tidak mungkin. Ya, jadi semua itu yang disabdakan sama Rasulullah SAW di laknatnya kepada orang Yahudi dan Nasrani, ya, dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa hal tersebut dosa besar. Kama la yakhfa, sebagaimana tidak tersembunyi lagi. Wa qad ittafaqatil madzahibul arba'atu ala tahrimi dzalika wa minhum man sarraha bi annahu kabirah. Dan al-madzahibul arba'ah, madzahib, kalau disebut al-madzahibul arba'ah itu maksudnya apa? 4 mazhab. Maksudnya mazhab Hanafi, mazhab Malik,
kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. 4 mazhab ini sepakat tentang pengharaman tersebut. Nah, kalau ada yang mengatakan boleh-boleh saja, ngikut mazhabnya siapa tuh? Ayo, bikin mazhab baru ya. Ya. Ittafaqat al-madzahibul arba'ah ala tahrimi dzalik. Ya. Wa minhum man sarha bi annahu kabirah. Dan di antara mereka ada yang terang-terangan tegas menyatakan bahwa ini merupakan dosa besar. Nah, kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan beberapa syubhat. Ya. Jadi yang pertama gini syubhat, ada 3 syubhat. Yang pertama, dalil yang mereka gunakan di antaranya ada dalam surah Al-Kahfi yang sedang kita bahas. Ya. Di surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faqala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida." Berkatalah orang-orang yang berkuasa atas mereka, "Lanattakhidanna 'alaihim masjida." Kami akan bangun masjid di atas mereka. Ya kan? Ini dalil. Nemu dalil nih mereka nih. Wah, ada dalil nih. Ya, ini boleh nih berarti nih. Gimana bantahnya, akhi? Atau gimana jawabannya? Kita harus tahu jawabannya. Karena mereka kadang pakai ini. Pakai dalil ini. Jadi kata mereka ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ya boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya. Baik. Dalilnya kata mereka, annalladzina qalu hadzal qaul kanu nasara. Yang berkata adalah orang-orang Nasara kata mereka. Ya, dan itu disebut dalam kitab-kitab tafsir. Mereka membangun masjid di atas kuburan dan ini merupakan syariat mereka. Dan lihat kata mereka, wa syari'atu man qablana syari'atun lana idza hakaha Allah taala wa lam yu'aqibha bima yadullu ala raddiha kama fi hadhil ayatil karimah. Syariat orang terdahulu ini merupakan syariat kita juga. Ini subhatnya nih, ikhwan. Syariat yang terdahulu merupakan syariat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal tersebut dalam Al-Qur'an dan Allah tidak ngomentari apa-apa. Berarti ini juga syariat kita. Ya tidak? Ini syubhat. Kita jawab. Jawabannya adalah syubhat ini dijawab qala Syekh Al-Albani rahimahullah wal jawab an syubhatil ula min thalathati wujuh. Jawaban dari syubhat ini, syubhat yang pertama ada 3 syubhat, tapi Anda sebutkan syubhat yang pertama kemudian bahas dulu. Dari 3 sisi jawabannya. Sisi yang pertama, anna as-sahiha al-mutaqarrar fi ilmi al-usul anna syari'ata man qablana laysat syari'atan lana. Ini perlu diketahui. Ya. Jadi yang sahih, yang benar, yang sudah pasti dalam ilmu usul bahwa syariat orang-orang sebelum kita itu bukan syariat kita. Ya. Dalilnya banyak kata Syekh Albani. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Kemudian disebutkan perkara yang 5 perkara tersebut, salah satunya wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Jadi para nabi itu sebelum Nabi Muhammad SAW kata Rasul diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Ini dalilnya. Jadi para nabi itu khusus untuk kaumnya. Makanya syariatnya khusus untuk kaumnya. Dalilnya. Adapun Nabi Muhammad SAW Allah utus untuk seluruh umat manusia. Makanya tidak mungkin syariat sebelum Nabi Muhammad syariat kita. Ya, ini bantahan yang mengatakan bahwa syariat
orang sebelum kita itu juga syariat kita juga. Ini bantahannya hadis ini diantaranya. Hadisnya Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau jelas hal ini, kita tidak diberikan beban, diberikan tugas untuk mengambil syariat mereka. Ya. Yang kedua sekarang. Ini dalam debat kadang ada istilah tanazul. Ya. Kata Syekh Al-Albani, hab an-naswab qawlu man qala syari'atu man qablana syari'atun lana. Baik, silakan, bolehlah. Kalau misalkan benarnya bahwa syariat orang sebelum kita merupakan syariat kita juga, ya. Maka kata Syekh Al-Albani, fadzalika masyrutun indahum bima idza lam yarid fi syar'ina ma yukhalifu. Ya. Bolehlah kalau kita katakan syariat orang sebelum kita ini adalah syariat kita juga, tapi perlu diingat, ada syaratnya. Syaratnya adalah jika syariatnya tidak menyelisihi apa yang ada pada kita. Apa yang ada dalam syariat Islam. Ya. Wa hadza syarat ma'dumun huna. Dan syarat ini tidak ada di sini dalam permasalahan membangun apa? Masjid di atas kubur. Enggak ada syarat ini, tidak terpenuhi. Karena apa? Li'anna al-ahaditsa tawatarat fi an-nahyi 'anil bina'il madhkuri kama sabaqa fadzalika dalilun 'ala anna ma fil ayati laisa syari'atan lana. Karena apa? Sebabnya apa? Sebabnya karena hadis-hadis, ya dari hadis-hadis yang kita baca, makanya sengaja membacakan hadis-hadis semua, ya. Hadis-hadis tadi, ya, itu mutawatir, jelas melarang untuk membangun kuburan di atas masjid. Ya. Jadi yang kedua ini kalau bolehlah, kalau misalkan kita turun bisa menerima pendapat antum, kalau misalkan syariat syariat orang terdahulu itu syariat buat kita juga. Tapi ada syarat. Syaratnya kalau tidak menyelisihi syariat kita. Dan kalau kita lihat hadis-hadis yang banyak tadi, sampai 6 hadis yang kita baca, menyelisih itu. Ya. Sisi yang ketiga, la nusallim anna al-ayata tufidu anna dzalika kana syari'atun liman qablana. Jadi sisi yang ketiga ini, setelah yang kedua ya, ini kita bantah dari beberapa sisi. Sisi ini, sisi yang lain juga, gitu ya. Sisi yang ketiga, kita nggak terima. Kalau ayat tadi yang antum bawa itu, yang antum bawakan menunjukkan bahwa membangun masjid di atas kuburan itu syariat buat orang sebelum kita. Kita nggak terima itu. Karena apa? Maksimalnya kalau kita perhatikan ayat ini, kata Syekh, bahwa hanya ada sekelompok dari kalangan manusia yang berkata lanattakhidanna alaihim masjidah. Dan tidak ada keterangan yang jelas, yang tasrih, bahwa mereka itu yang mengucapkan itu orang beriman. Ya. Dan kalau kita pun katakan bahwa mereka itu orang-orang yang beriman, ya, mereka bukan orang-orang yang teguh memegang syariat dari Nabi yang diutus. Nah, ini jawabannya. Jadi jawaban dari berapa? 3 sisi. Kemudian yang menarik adalah syubhat yang kedua, yang sering diulang-ulang nih, yaitu kaunu qabrin Nabi SAW fi masjidihi syarif walau kana dzalika la yajuzu lamma dafanuhu sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi. Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di masjid beliau Asy-Syarif. Nah, ini syubhat yang paling banyak. Ya. Gimana jawabannya? Kita lihat jawaban dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, "Summa alam anna al-hukm as-sabiq yashmalu kullal masajid." Ketahuilah bahwa hukum yang lalu, artinya tidak boleh membangun kubur di atas masjid, membangun masjid di atas kubur atau kubur di dalam masjid. Itu semua masjid mencakup. Artinya apa? Hukum ini mencakup semua masjid.
kabiriha wa saghiriha, qadimiha wa hadithiha. Baik yang besarnya, yang kecilnya, yang lama, yang sudah lama atau yang masih baru. Li umumil adillah, dengan keumuman dalil. Fala yustathna min dzalika masjidun fihi qabrun illa al-masjid an-nabawi asy-syarif. Tidak ada pengecualian kecuali Masjid Nabawi yang mulia. Ya. Kenapa? Kata Syalbani, li'anna lahu fadilatan khasah la tujadu fi syai'in minal masajidil mabniyati 'alal qubur. Karena ia ada keutamaan yang khusus, yang keutamaan ini tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain, ya, yang dibangun di atas kubur. Apa keutamaannya? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di selain masjidku ini, ya, kecuali Masjid Al-Haram. Kemudian juga ada keutamaan lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara baiti, antara rumahku dengan mimbarku ada taman surga. Wali ghairi dzalika minal fadail. Dan ada keutamaan-keutamaan yang lain yang dimiliki oleh oleh Masjid Nabawi. Falau qila bi karahati sholati fihi kana ma'na dzalika taswiyatuhu ma'a ghairihi minal masajid. Kalau dikatakan salat di Masjid Nabawi itu makruh hukumnya, maka niscaya apa? Maknanya kita menyamakan Masjid Nabawi dengan masjid yang lain. Ya. Wa raf'u hadhihi al-fadail anhu. Wa hadha la yajuz kama huwa dhahir. Dan kita berarti menghilangkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Masjid Nabawi. Dan ini tidak boleh terjadi, ya. Fakama anna as-salata ubihat fi hadhihi al-awqat li'anna fil man'i minha tadayyu'an laha bihaitsu la yumkinu istidrak fadliha li fawati waqtiha, fakadzalika yuqalu fi sholati fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Thumma wajadtu Ibn Taymiyah sarraha bihadza faqala fi kitabihi al-jawab al-bahir fi zuwaril maqabir was-salatu fil masajidil mabniyati 'alal quburi manhiyun anha mutlaqan bi khilafi masjidihi sallallahu alaihi wasallam fa inna as-salata fihi bi alfi salatin fa innahu ussisa 'ala taqwa wa kanat hurmatuhu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa hayatu khulafaihi ar-rasyidin qabla dukhulil hujrati fihi wa inna ma udkhilat ba'da inqiradi asri sahabah. Nah, kemudian singkatnya Anda bacakan saja perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Dan salat di masjid-masjid, jadi Syalbani rahimahullah mendapati perkataan Ibnu Taimiyah di kitab Al-Jawab Al-Bahir fi Zuwaril Maqabir di halaman 22. Kata beliau, salat di masjid-masjid yang dibangun di atasnya, ya, kubur, itu terlarang secara mutlak. Berbeda dengan masjid Nabi Muhammad SAW. Karena salat di dalam masjid Nabi Muhammad itu pahalanya 1000 kali lipat dibanding salat di masjid-masjid yang lainnya. Karena dibangun di atas ketakwaan dan kehormatannya, ya, di masa beliau SAW dan di masa khulafa ar-rasyidin itu ma'ruf, ya, dihormati. Sebelum dimasukkan hujrah ke dalam masjid, ke dalamnya, ya. Jadi hujrah itu apa? Kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ketika perluasan dimasukkan. Wa inna ma udkhilat ba'da inqiradi asri sahabah. Dan dimasukkannya kamar Aisyah radhiyallahu anha setelah selesai masa sahabat, ya. Dan Syalbani pun menjelaskan ada kaum salaf yang menentang itu sebenarnya, kan gitu. Nah, kemudian dia berkata, wa kana al-masjidu qabla dukhulil hujrati fihi fadila. Masjid sebelum kamarnya Aisyah masuk ke dalam masjid itu adalah masjid yang utama. Ini harus diperhatikan.
Wa kanat fadilatul masjid bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam banahu li nafsihi wa lil mu'minin. Dan keutamaan masjid tersebut Nabi SAW membangunnya sendiri dengan tangan beliau dan untuk beliau dan untuk kaum mukminin. Yusalli lillahi huwa wal mu'minun ila yaumil qiyamah. Ya. Beliau salat dan orang-orang yang beriman salat karena Allah di masjid tersebut sampai hari kiamat kelak. Fafaddala bunyanahu lahu. Fa kaifa waqad qala salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Dan mengutamakan membangun Masjid Nabawi, di mana Nabi SAW berkata, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali lipat salat di masjid yang lain kecuali Masjid Al-Haram. Bagaimana kalau tidak diutamakan masjid ini? Masjid ini awalnya sudah utama. Ya. Bukan utamanya masjid ini karena kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diperhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia, manusia yang sangat agung, kan gitu. Ya, tapi perlu diperhatikan bahwa Masjid Nabawi ini ya, itu sudah utama sebelum Rasulullah wafat. Awal sejak dibangunnya. Ya, dan juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengadakan rihlah ke sana. Kata Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan rihlah kecuali ketiga masjid, rihlah ibadah. Yani yang pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Aqsa, yang ketiga Masjid hadza, kata Rasul, masjidku ini. Wa hadhihi al-fadilatu thabitatun lahu qabla an yudkhala fihi al-hujrah. Masjid ini keutamaannya telah sabit sebelum kamar dimasukkan ke masjid. Fala yajuzu an yudhanna annahu sara bidukhulil hujra fihi afdal mimma kana. Maka tidak boleh ada prasangka ketika kamar itu dimasukkan ke masjid, maka masjid menjadi lebih utama. Nah, ini nggak boleh. Karena masjid sudah utama. Wahum lam yaksudu dukhulul hujrati fihi. Karena mereka itu tidak bermaksud sebenarnya memasukkan kamar ke masjid. Wa innama qasadu tausi'ahu. Maksudnya mereka adalah untuk memperluas masjid. Bi idkhali hujari azwajin Nabi SAW. Dengan memasukkan kamar-kamar dari kamar-kamarnya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kamarnya Aisyah masuk. Fadakhalatil hujratu fihi daruratan. Maka secara darurah masuknya kamar yang di dalamnya ada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'a karahati man kariha dzalika minas salaf. Tetapi tetap ya sebagian salaf memakruhkan hal tersebut. Artinya tidak setuju dengan dimasukkannya kamar Aisyah ke dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan ada bantahan-bantahan lainnya tentang hal itu tentunya dari sebagian ulama. Tetapi ana kira cukup sampai sini ya. Dan insyaallah berikutnya kita akan bahas kisah yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.